Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama saya Kak Tekno di channel Gurung Gunung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kepramukaan yang berjudul SKU atau Syarat Kecakapan Umum. Namun sebelum kita bahas materi ini secara mendalam, bagi kakak-kakak yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan untuk kakak pembina yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, silahkan nanti bisa diunduh pada kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu kita awali dengan pengertian sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan adalah salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang pramuka agar memiliki kecakapan untuk pengembangan pribadinya. Nah, di dalam kecakapan dalam gerakan pramuka ada beberapa jenis ya, yaitu yang pertama yang disebut dengan kecakapan umum, dan yang kedua adalah kecakapan khusus. Namun untuk video kali ini kita akan lebih bahas secara detail tentang apa itu kecakapan umum. Yang pertama adalah tentang pengertian dari kecakapan umum. Kecakapan umum adalah kecakapan yang wajib dipenuhi anggota muda pramuka untuk pengembangan pribadinya. Kemudian ada juga istilah syarat kecakapan umum ya, atau SKU. SKU adalah syarat-syarat kecakapan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Jadi untuk bisa naik tingkat, seorang anggota pramuka itu harus menyelesaikan SKU ya. Nah, ketika dia bisa memenuhi kecakapan tersebut, maka anggota tersebut berhak mendapatkan tanda kecakapan umum. Kemudian ada beberapa tingkatan golongan SKU. Yang pertama untuk siaga ada mula, bantu, dan tata. Ini dimulai dari tingkatan yang paling awal ya, kemudian dilanjutkan dengan tingkatan berikutnya, dan ini tingkatan atau level yang terakhir. Selanjutnya untuk pramuka golongan penggalang, tingkatan SKU-nya adalah ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian untuk SKU penggalang ada, maksud saya untuk SKU penegak ada bantara dan laksana, dan untuk pandega hanya ada satu tingkatan SKU saja, yaitu pandega. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian TKU atau tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan umum yang dimiliki oleh seorang pramuka sesuai dengan SKU yang dipenuhinya dan golongan usianya. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar TKU sesuai tingkatan ya, mulai dari siaga. Untuk siaga mula, TKU-nya seperti ini dengan warna hijau ya. Kemudian ini siaga bantu, ada 2. Kemudian yang siaga tata atau tingkatan yang tertinggi untuk golongan siaga seperti ini. Berikutnya untuk penggalang, ini adalah TKU untuk penggalang ramu. Kemudian yang tengah ini adalah TKU penggalang rakit, dan yang terakhir ini adalah untuk TKU penggalang terap. Untuk penegak ini ada bantara dan laksana, dan yang terakhir ini adalah TKU untuk pandega. Dan apakah maksud dari tanda kecakapan umum?
Tanda kecakapan umum itu dimaksudkan untuk mempermudah mengenal tingkat kecakapan umum yang dimiliki seorang pramuka. Berikutnya, tanda kecakapan umum juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan gairah bagi para pramuka untuk mengamalkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapannya dalam rangka melaksanakan kode kehormatan pramuka. Dan yang terakhir, dengan memiliki TKU diharapkan dapat membangkitkan kebanggaan atas hasil usahanya, karena untuk mendapatkan TKU tersebut anggota pramuka harus melaksanakan atau memenuhi ujian SKU. Berikutnya adalah tentang fungsi tanda kecakapan umum atau TKU. Fungsi dari TKU adalah yang pertama sebagai alat pendidikan, yaitu alat untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka agar berusaha meningkatkan kemampuan karya pribadi serta memelihara dan mempertahankan kehormatan. Dan yang kedua, fungsi dari TKU adalah sebagai alat pengenal untuk menunjukkan tingkat kecakapan umum seorang pramuka. Jadi kita bisa membedakan tingkat pramuka atau golongannya itu dengan melihat TKU yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Berikutnya, bagaimanakah cara memasang tanda kecakapan umum atau TKU? TKU dikenakan di seragam harian pramuka pada bagian lengan kiri di bawah tanda regu. Nah, ini untuk pramuka golongan siaga dan penggalang. Jadi letaknya ada pada lengan kiri di bawah tanda regu. Dan untuk golongan penegak dan pandega, TKU diletakkan pada pundak kiri dan kanan. Berikutnya, untuk penyematan tanda kecakapan umum. Penyematan TKU dilaksanakan dengan upacara khusus, disesuaikan dengan petunjuk penyelenggaraan tata upacara dalam gerakan pramuka. Biasanya ini disebut dengan upacara pelantikan. Nah, sekarang bagaimana cara menguji SKU atau syarat kecakapan umum? Ujian SKU adalah proses menilai kecakapan pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU, sehingga kecakapan yang dimiliki peserta didik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik. Penguji SKU adalah pembina yang langsung membina peserta. Namun pembina tersebut atau pembina yang bersangkutan dapat meminta bantuan orang lain di luar anggota gerakan pramuka untuk menguji. Jadi tidak harus pembina yang bersangkutan ya. Pembina bisa dibantu oleh orang lain yang mereka punya kompetensi di bidang tersebut. Misalnya orang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu ya, atau orang tua atau wali peserta didik atau guru yang lain. Misalnya untuk menguji butir SKU tentang keagamaan bisa diuji oleh guru agama di masing-masing gugus depan. Dan dalam menguji SKU, pembina atau penguji harus memperhatikan keadaan masyarakat setempat seperti adat istiadat, kebiasaan penduduk, keadaan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, serta pembatasan-pembatasan yang ada di masyarakat setempat ya. Dan selain harus memperhatikan kondisi masyarakat, pembina juga harus memperhatikan kemampuan anggota seperti usaha, bakat, keadaan jasmani, kecerdasan, sifat dan watak, hasrat dan minat, kebutuhan, keuletan, serta kemandirian dari peserta didik. Ujian SKU dilaksanakan atau dilakukan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara kelompok. Meskipun ada butir-butir SKU yang harus dilaksanakan secara kelompok, tetapi penilaian tetap dilaksanakan secara perorangan. Jadi misal ada butir SKU yang harus dikerjakan per kelompok ya, seperti membuat drabar dan lain sebagainya, yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, maka
Ujiannya tetap dilaksanakan per kelompok, namun penilaian tetap perorangan. Pembina pramuka harus membimbing, merangsang, dan membantu peserta didik agar aktif berusaha memenuhi SKU. Pembina juga harus menghargai semua kreativitas, inovasi, dan penghayatan terhadap materi SKU. Pelaksanaan ujian SKU dilakukan dengan menguji mata ujian satu demi satu sesuai dengan butir SKU yang dikehendaki oleh peserta didik. Jadi, peserta didik yang menentukan mereka ingin ujian pada butir SKU yang mana. Waktu ujian dilakukan atas kesepakatan antara pembina atau penguji dan peserta didik yang akan diuji. Nah, ketika akan melakukan ujian SKU, itu waktunya tidak harus pas kegiatan latihan ekstrakurikuler pramuka ya. Ketika jam istirahat saat di sekolah, belajar di sekolah, nah saat itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan ujian SKU. Sedapat-dapatnya dalam bentuk praktek dan secara praktis. Yang penting waktu ujian SKU tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan ujian SKU, pembina atau penguji harus mengusahakan adanya variasi, sehingga peserta didik tertarik dan tidak merasa takut untuk menempuh ujian SKU. Misalnya, ujian SKU dilaksanakan dalam suatu perkemahan. Nah, ini untuk menghindari kebosanan ya, atau agar terlihat lebih variatif dan bisa meningkatkan semangat peserta didik. Ujian SKU bisa dilaksanakan saat kegiatan perkemahan. Pembina atau penguji juga harus memperhatikan segi-segi keamanan. Nah, ini yang tidak kalah penting. Keamanan, keselamatan, dan batas kemampuan jasmani peserta didik itu harus sangat diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ujian SKU dilaksanakan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan bakti yang pernah dialami. Jadi kita tidak boleh menguji dengan memberikan pertanyaan atau materi yang di luar kemampuan peserta didik. Kebutuhan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan peserta didik, serta kemajuan dan pengetahuan teknologi informatika peserta didik. Ujian SKU menggunakan sistem ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, ini adalah peran penting seorang pembina di dalam ujian SKU ya. Harus bisa memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Dan program penyelesaian butir-butir SKU dapat dibuat oleh peserta didik sesuai kesempatan dan waktu yang dipilihnya, dan diserahkan kepada pembina yang bersangkutan. Jadi kegiatan ujian SKU ini harus fleksibel ya, dan jika perlu peserta didik bisa membuat programnya sendiri untuk diserahkan kepada pembina yang bersangkutan. Dan demikianlah pembahasan tentang materi tanda kecakapan umum ya, atau SKU. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.